halaman 20 ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. للمؤلف هذا الكتاب ولجميع مشايخنا ووالدينا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين halaman 20 yang keempat, baris 2 dari atas 3 ya. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya Allah Ta'ala itu tiada sama dengan sekalian yang hawadis. Hawadis itu asalnya artinya adalah baharu. Baharu di sini diartikan dengan makhluk. Karena seluruh makhluk itu baharu. Baharu kemarin sudah ya. Itu bahasa Melayu itu, kalau bahasa kita itu baru. Jadi seluruh makhluk itu sifatnya baru adanya, tidak dim, tidak berawal. Jadi ada awal. Mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, yaitu adamu mumasanati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sekalian hawadis itu tiada sama dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang menawarkan diri jadi Tuhan, sementara yang bertawar jadi Tuhan ini orangnya makhluk juga hawadis ya, baru apa adanya. Lahirnya kapan, munculnya kapan, itu hawadis. Dan itu tidak mungkin dijadikan sebagai Tuhan yang disembah. Jadi yang kita garis bawah itu intinya kan ada Allah, ada makhluk, ada Allah, ada alam, dan itu tidak bisa dijadikan satu. Iya Allah, ya alam, tidak mungkin. Jadi alam ini ciptaan, Allah itu Maha Pencipta. Al-hawadis atau sekalian yang baru itu akan rusak atau binasa. Karena di antara sifat hawadis itu berupa jirim atau arad, itu dalam kurung benda. Jirim atau arad itu benda yang memiliki sifat-sifat binasa, seperti mengambil tempat dari ruang. Ini salah satu sifat baharu. Jadi sifat makhluk alam benda ini salah satu cirinya adalah mengambil tempat dari ruang. Ini kosong. Jadi setiap benda yang baharu itu dia pasti mengambil ruang, mengambil tempat. Ya, ibarat ini jelas ini kan ini arad. Jadi dia mengambil kosong ruang ini. Nah, termasuk tubuh kita ini arad, benda jirim gitu. Jadi dia mesti mengambil tempat sekadar jasad atau jisimnya atau badan tubuhnya tadi. Ini satu ciri-ciri hawadis. Nah. Kemudian yang memiliki sifat-sifat binasa seperti mengambil tempat dari ruang, berada di dalam waktu. Artinya benda itu pun ada waktunya, ada waktu munculnya, ada waktu hilangnya, lahirnya atau matinya bagi kita manusia. Nah, ciri-ciri makhluk benda berjirim itu ada berjihad. Pakai huruf ta, huruf ta itu jihad, itu artinya ada arah. Jihad ini ada muka, belakang, kiri, kanan.
atas, bawah, itu jihad. Jadi yang memiliki jihad ini itu disebut namanya makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak memiliki atau tidak menempati tempat yang demikian. Di sebelum ada seluruh tempat, nah Allah itu sudah ada. Dan ada batasannya. Ya, ada batasannya. Arsy itu sebesar-besar arsy itu tetap ada batas. Langit 7 lapis tetap ada batas. Termasuk kita manusia itu tetap ada batas. Nah, Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh batas. Bahkan Allah yang menyelimuti seluruh alam. Inilah yang dimaksud oleh An-Nazim, penulis syair, dengan perkataan beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, bahwa Allah Ta'ala itu secara mutlak bersalahan dengan sekalian sifat-sifat hawadis yang tersebut itu. Nah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini penting, sangat penting. Memang seluruh sifat 20 itu penting, sangat penting ya. Cuman salah satu yang juga sangat mendasar itu untuk menolak tawaran-tawaran yang tadinya adalah makhluk tapi hendak menjadi Tuhan. Itu dengan keyakinan kita bahwa Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, maka kita pun akan bisa menolak seluruh sesembahan-sesembahan yang menawarkan diri sebagai ilah, sebagai Tuhan. Termasuk kalau di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita pun tidak sampai ya. Di doa sholat kita itu ada kan terakhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, wa min fitnatil qubur, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, di ujung wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi salah satu akhir zaman nanti bahwa yang ingin dan memang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang ingin disembah dan menggiring manusia kepada kesesatan itu ada dajjal. Yang Nabi pun kata beliau kita menakutkan terhadap umat. Nah, ini orang-orang beriman nanti akan melihat bahwa di dahi di antara dua alis dajjal itu tulisan, memang ada tulisan kafir, tiga huruf kafara gitu ya. Itu di dahinya itu akan dibaca oleh orang beriman walaupun iman itu tipis, itu akan dibaca. Jadi apalagi kalau sudah belajar sifat 20 kan ada mungkin bang si dajjal menjadi Tuhan gitu. Tapi bagi orang yang tidak peduli dengan sifat-sifat wajibnya Allah gitu, karena melihat kesaktian Al-Masih ini, artinya pasir itu berapapun luasnya pasir cukup diketeknya satu ya. Jadi semuanya beras, ayo masyarakat ambil tuh siapa yang mau beras jadi. Karena dajjal ini termasuk kalau seluruh alam semesta nih, artinya mempunyai kekuatan sihir, itu ditimpakan ke dajjal. Jadi kalau orang-orang penyihir hebat itu mempunyai kekuatan yang dianggap kuat, nah itu seluruhnya ada terkumpul di dajjal. Jadi apapun bisa terjadi. Hanya ada istilah tanam pisang sebentar saja dia kayak jenis food gitu. Tapi dia bukan Allah. Dia adalah makhluk itu. Ini salah satu pentingnya sifat 20. Nah, belum lagi nanti tawaran-tawaran saat sakaratul maut, iblis bersama syaitannya menawarkan ayahnya dahulu merawat dan seterusnya, membesarkan, tapi ayah mati dalam keadaan Nasrani. Berupa lagi nanti kalau ditolak nanti berbentuk ibu lagi. Nah, ini ibu dulu mengandungmu, menyusuimu, memeliharamu, tapi ibu mati dalam keadaan Yahudi. Nah, itu tawaran-tawaran. Di saat orang ini tidak didoktrin, artinya diberikan pemahaman yang akurat dan dia tidak yakin dengan tauhid, mukhalafatuhu lil hawadis, itu bisa akan masuk.
Oh, bisa aja benar nih Tuhan tiga, trinitas, nah dan lebih dan selainnya. Ini terkait tentang mukhalafatuhu lil hawadits. Selanjutnya, kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadisi fallahu khilafu dzalika. Ini simpulan dalam salah satu makna mukhalafatuhu lil hawadis. Setiap sesuatu atau apa jua pun yang terlintas di benak pikiran kita dari segala sifat hawadis, maka Allah Ta'ala itu tidak seperti demikian itu bukan Allah Ta'ala. Simpul ya sebenarnya untuk meyakini. Intinya jangan sampai menerima tawaran siapapun yang menjadi Tuhan. Nah, bahkan karena ketinggian ilmu tadi kan belajar di Al-Quran juga aja, tapi sanadnya salah, gurunya salah nih. Sehingga Quran itu sering kita sampaikan kan, Quran itu dipotong-potong, gitu kan. Artinya ada di surah Al-Qasas atau Al-Anbiya ada kalimat Allah berkalam kepada Nabi Musa itu, ya Musa anallah, la ilaha illa anna ma'budni wa aqimi sholata li dzikri. Wahai Musa, anallah, aku ni Allah. Jadi Allah berkalam kepada Nabi Musa menyatakan bahwa Allah itu Allah. Aku ini kata Allah. Nah, diklaim oleh guru tadi, anallah, aku Allah. Kamu coba sebut juga. Jadi sama si murid menyebut anallah, aku Allah. Nah, kita semuanya Allahnya. Jadi akhirnya sholat pun tidak, saum apalagi, zakat sayang duit, haji memberi kekayaan ke Arab saja. Jadi seluruh rukun-rukun Islam iman itu nanti akan tidak diyakini dan tidak diamalkan karena salah memahami satu ayat daripada Al-Quran. Jadi kalimat itu ditujukan miliknya Allah, tapi diklaimnya gitu, diklaimnya. Jika diakuinya untuk dirinya, ini sebuah kesesatan. Jadi apapun yang terlintas di dalam benak pikiran kita bahwa Allah seperti itu, maka Allah bukan seperti itu. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', surat Asy-Syura ayat 11. Artinya tiada ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Di dalam kitab Syarah As-Sawi, ini di syarah daripada tafsir Jalalain Imam As-Sawi, disebut bahwa kaf pada perkataan kamislihi, itu ada kamislihi itu di mukanya itu ada huruf kaf ya, K-nya itu. Adalah kaf zaidah. Kaf zaidah itu ini di ilmu nahwu nanti. Ujar kaf pertambahan. Jadi bukan kaf asli huruf yang mutasil dengan mislihi. Jadi kafnya itu kaf pertambahan. Atau silat, bukan kaf taukid. Jadi bukan kaf penguat. Laisa kamitslihi itu. Jadi dia ziyadah saja, tidak dimaknai apa-apa. Jadi maknanya tiadalah serupa dengan Allah Ta'ala itu sesuatu juga pun. Tiadalah serupa dengan Allah Ta'ala itu sesuatu juga pun. Jadi kaf itu biasanya kaf tamsil kan, kebanyakan atau kaf zaidah, tapi ini kaf pertambahan. Jadi tidak dimaknai apa-apa itu. Dan dimaksud dengan ayat ini ialah nafyu misli zatihi. Nafyu misli zatihi, bukan nafyu misli zatihi. Nafyu itu menolak sesuatu yang semisal dengan zat Allah Ta'ala. Menolak yang semisal zat Allah Ta'ala. Maknanya bukan menolak semisal yang semisal zat Allah Ta'ala. Jadi ibaratnya zat Allah Ta'ala itu ada misal yang satu, ada lagi misal yang keduanya. Nah, itu bukan seperti itu maknanya, tapi menolak intinya apapun yang ingin disemisalkan dengan Allah Ta'ala, bukan semisal atau semisal-misalnya zat Allah Ta'ala, bukan seperti itu maksudnya. Itu termasuk makna daripada laisa kamitslihi syai'.
Karena nanti di dalam ilmu nahwu bahwa kaf itu kan ada maknanya kaf tasbih untuk penyerupaan. Contohnya anta kabat tota ya, ada orang menghina orang lain tuh. Kamu nih kabat tota, kaf itu tamsil mirip. Nah, kamu ini mirip kayak itik. Di mana miripnya aja terserahnya kan mentafsirkan. Lagi menuduh kamu ini mirip warik. Nah itu anta kalkoradi. Jadi kaf itu maknanya biasanya kaf tamsil. Jadi bilanya kami selihi ini kaf pertama dimaknakan tamsil, berarti makna tamsilnya itu dua. Jadi maknanya tidak seperti itu. Bukan tiada sesuatu yang semisal zat Allah Ta'ala. Jadi maknanya tidak seperti itu. Maknanya tiada sesuatu pun, tiada yang semisal dengan zat Allah Ta'ala, sesuatu juga pun. Itu ada perbedaan tambahan huruf, tapi itu juga cukup merubah pada perubahan makna. Dan firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ayat ini kan salah satu turun menerangkan tentang sifatnya Allah, surat Al-Ikhlas ayat 4. Artinya tidak ada seorang pun, tiada sesuatu pun yang setara atau sebanding dengan Allah Ta'ala. Kufu itu sebanding ya, kufuan itu setara sebanding dengan Allah, tidak ada satu jua pun. Karena seluruh makhluk itu ciptaan Allah. Nah, asbabun nuzul di antara potongan surat Al-Ikhlas ini kan ada orang-orang musyrik Mekah di zaman itu, mereka meminta kepada Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kan terbiasa sudah menyembah banyak Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat gitu ya. Di zaman Nabi Nuh itu ada Ya'uq, ada Yagus, ada Nasr, ada Wud, Suwa' dan lain-lain. Jadi kami Muhammad biasa kalau mau beribadah itu kan ada bendanya. Ada bendanya gitu yang kita sembah gitu kan. Nah, sekarang punya sampean mana ini? Allah sampean itu kayak mana bendanya? Zatnya itu. Maka salah satu jawaban ini adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak ada yang semisal, yang setara, yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Satupun makhluk itu tidak ada. Nah, akan datang insyaallah dia mau ta'ala binafsihi wallahu a'lam. Jadi simpel adalah ya, intinya tuh bahwa Allah itu tidak ada serupanya. Jadi jangan sampai diri ini punya karena keasikan zikir, sehingga sampai mengklaim Allah, An-Haq dan seterusnya, itu masalahnya. Jadi setinggi-tinggi ajaran Islam itu tetap tidak akan lepas daripada pemahaman ibadah sholat. Jadi Nabi kita itu kan setinggi-tinggi maqam ma'rifat ya. Jadi kalau berbicara tentang ma'rifat, Nabi kita itu di atas. Tapi beliau tetap mengucapkan yang diajarkan kita bersama itu tetap ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau ya Allah kami. Jadi istilahnya ada Allah, ada kami, ada kita. Itu tetap sampai mati itu dia gitu. Jadi ada Allah, ada kita. Jadi ada yang mengatakan kalaunya Allah ada kita ada ya berarti syirik. Nah, ada yang mengatakan demikian, kalau Allah ada kita ada berarti syirik. Nah, ini tidak memahami makna syirik. Jadi makna syirik itu yang bermasalah itu meyakini dua Tuhan. Jadi kalau si kita nih mengaku bahwa kita nih makhluk, kita nih na'bud, kita nih nasta'in, kita nih nastahdi, minta tolong, minta petunjuk, minta hidayah, kita nih menyatakan bahwa kita nih makhluk, itu bukan bahasa syirik, bukan. Tapi itu adalah sebuah kewajiban yang diyakini memang makhluk itu ada. Ada awal dicipta, nah itu salah satu yang mesti kita yakini. Jadi dahulu tuh memang ada di antara, pernah kita menjumpai orang gitu yang meyakini dia menghapus makhluk itu tidak ada, yang ada itu cuma Allah saja. Tapi kalau kita berkeyakinan al-baqi Allah, yang kekal itu Allah itu iya. Kita ini ada tapi kita tidak kekal, dan kita ini memang nanti dikekalkan oleh Allah. Gitu ya. Jadi ruh kita itu dikekalkan untuk apa?
itu masuk ke dalam surga, atau naudzubillah di makhluk yang lain akan masuk neraka. Itu dikekalkan. Jadi bukan kekal sendirinya. Ini dalam memahami mukhalafatul lil hawadis. Jadi kita tetap menetapkan bahwa hawadis itu memang ada dengan sifat-sifat kelemahannya. Wujud hawadis itu adalah wujudnya, ada. Tapi ada awal, dia tidak kidam, dia tidak bako, gitu kan? Dia tidak mukhalafatul lil hawadis, dia tidak qiyamul binafsi, dia tidak wahdaniyah. Ini keyakinan kita. Jadi hawadis itu memang ada, tetapi dia tidaklah serupa dengan Allah Ta'ala. Nah, terus kalau berbicara zat Allah Ta'ala, ya, kita itu tidak boleh membebani pikiran kita ini untuk artinya berpikir zat Allah itu kayak mana, itu tidak boleh. Karena ada hadisnya Rasulullah SAW memesankan itu, tafakkaru fil khalqi la tatafakkaru fil khaliq fatahlik. Jadi kalau kalian ingin berpikir itu pikirkan saja makhluk. Artinya bagaimanapun sepuasmu memikirkan tentang betapa makhluk ini rumit, rinci dan seterusnya, itu silahkan saja. Tapi ujarnya Rasulullah, jangan berpikir tentang zat Allah Ta'ala. Kenapa ya? Fatahlik. Karena akal ini tidak mampu, kamu akan rusak nanti akal. Ya, akhirnya karena terlalu memikir zat Allah Ta'ala, nah akhirnya bisa jalanan kan tidak pakai baju lagi, tidak pakai busana, tidak kenal dunia lagi, tidak kenal dengan kawan lagi. Nah, kenapa? Karena sudah namanya Om Gi atau ya, Om Stigi lah yang oke gitu ya. Miring, otak itu tidak mampu. Jadi tarbiyah ya, guru-guru yang sifatnya juga mursyid itu selalu membimbing. Jangan sampai kita si makhluk ini hendak meyakini menaikkan derajat kita ini kepada Khalik, itu jangan sampai terjadi. Kelemahan kita untuk mengenal Allah itulah mengenal. Jadi ma'rifat yang sesungguhnya di dunia ini, di saat kita tuh memang tidak mampu untuk mengenal Allah secara hakiki, zatnya Allah Ta'ala itu. Tapi kalau sifat-sifat kan bisa kita lihat, karena yang terpampang di alam, yang ada pada diri kita, ada pada diri hamba Allah yang lain, kita bisa lihat itu dan bisa saksikan, bisa rasakan gitu. Tapi kalau untuk zatnya Allah Ta'ala itu bisa kita lihat, memang bisa. Tapi nanti saatnya itu di akhirat gitu. Surat Al-Qiyamah ayat 20, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah muka mereka di saat itu kata Allah berseri, bercahaya, dan di saat itu mereka memandang kepada zatnya Allah Ta'ala. Jadi ada memang bisa, dan itu zatnya Allah Ta'ala memang tidak serupa dengan yang baharu. Mungkin demikian insyaallah. Untuk sifat yang keempat akan datang terkait tentang qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Allahu a'lam. Lima. Belum. Lima. Kemarin 55 saya sudah tahu. Kita ulang pada bayang. Hadis yang halaman 25 terjemahnya. Hadis yang ke-55. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan. Kitabullah sababun tarfuhu biyadillah
wa tarfuhu bi aydikum wa itrati ahla baiti wa innahuma la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian yang jika kalian berpegang dengannya maka tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Perumpamaan Al-Quran ini adalah tali, ibaratnya tali yang ujungnya ada pada Allah. Itu di Arabiknya sababun. Sababun itu ujungnya, tarfuhu biyadillah. Nah, di situ kalau yang boleh mau digarisbawahi ada kalimat biyadillah, diterjemahnya ada pada Allah. Padahal biyadi itu asal arti yad itu tangan. Ya. Nah, sababun tarfuhu biyadillah, yang satu ujungnya tali itu ada di tangan Allah, itu asal arti zahir. Nah, tetapi yang dimaksud ini bukan tangan yang seperti dimaksud tangan makhluk. Ya, jadi kalau Imam Malik itu mentafsirkan Al-Quran ataupun hadis yang seakan-akan Allah itu seperti makhluk musybihan, kayak ada wajah, kayak ada tangan, gitu ya. Kayak ada apa macam-macam itu penyerupaan itu biasanya ditafsir oleh para mufassir itu dengan biyadillah ay bi zatihi, itu dengan zatnya Allah Ta'ala. Jadi pentamsilan Al-Quran itu ujungnya ada pada Allah dan ujungnya lagi ada pada kalian. Jadi yang dimaksud ini nantinya sejauh mana kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka seperti itu pula kekuatan kita, artinya tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Yang artinya kalau di satu kita berkeinginan ingin ditarik oleh Allah menuju rahmatnya Allah yang luas, itu memang mesti berpegang dengan tali Allah ini. Nah, salah satu maksud tali Allah ini sini adalah Al-Quran. Jadi salah satu nasihat hadis ini, kita ada upaya-upaya Al-Quran itu diperhatikan. Ya, beri waktu untuk membaca, walaupun sehari berapa lah. Tapi dalam setahun, kalau bisa jangan sampai kada khatam Al-Quran. Jadi setahun itu upayakan khatam minimal sekali. Syukur-syukur yang lancar, mungkin berkali-kali karena tidak terlalu sibuk. Gitu ya. Karena Imam Madhab termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain-lain itu dari kecil sudah memang kebiasaan dengan Al-Quran. Nah, kita syukuri hanya umur kita yang ada kemampuan yang walaupun proses kita ada program memperbaiki bacaan, gitu ya, mempelajari tafsir, mempelajari makna. Karena di saat kita ingin erat hubungan kontak kita dengan Allah, ini satu memang dipesankan oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini pula karena khuluqu Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi ujungnya ada pada Allah dan ujungnya lagi ada pada kita, pada kalian. Semakin kita erat memegang, maka semakin harapan kita nanti berada di jalan Allah. Dan yang kedua, keturunan Ahlul Baitku, yaitu para habaib. Yang keduanya, ini peninggalan Rasulullah maksudnya, yaitu para habaib, zuriat Rasulullah. Yang keduanya tidak terpisah sampai menjumpai aku di telaga Al-Kautsar. Yang ke-56, An Zaid bin Sabit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tarikun fikum khalifatain, kitabullah hablum mamdud bainas sama'i wal ardh wa itrati ahla baiti wa innahuma la yatafarraqa hatta yarida alaihil haud. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua khalifah kepeninggalan. Yang pertama adalah kitabullah, itu Al-Quran, tali yang terbentang antara langit dan bumi.
Artinya dari atas, dari Allah yang maha tinggi, ini nisbat saja kepada makhluk yang di bawah. Jadi sejauh mana nanti kita berpegang dengan Al-Quran itu, maka sejauh itu pula kekuatan, artinya perpegangan kita ini yang nanti untuk menarik keselamatan kepada kita. Dan keluarga keturunanku yaitu Ahlul Bait. Yang keduanya tiada terpisah sampai datang kepadaku saat di telaga. Artinya seorang hamba itu ingin menjumpai Rasulullah SAW di telaganya Al-Kautsar Rasulullah, itu pasti menghimpun membawa dua peninggalannya Rasulullah. Yang pertama komitmen dengan Al-Quran, nah yang kedua muhibban, mencintai, mawaddah, berbuat kasih sayang dengan zuriat-zuriat Rasulullah SAW. Satu lagi dah, satu hadis 57. An Aisyah radhiyallahu anha qalat marfu'an sittatun la'anahumullah wa kulli nabiyyin mujab az-za'id fi kitabillah wal mukadzibu bi qadarillah wal musallitu bil jabarut wa yu'izzu bidzalika man adallallah wa yudhillu man a'azzallah wal mustahillu li hurumillah itu li hurumillah. Hurum itu hal-hal yang diharamkan. Wal mustahillu min itrati man harramallah fatariku li sunnati. Sahabat ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Ada 6 yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi ada 6 kelompok manusia yang dilaknat oleh Allah. Apa maksud laknat? Itu adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi arti laknat itu dijauhkan dari rahmat. Dia tidak dapat kasih sayangnya Allah. Berarti dia akan kembali di dalam azab nanti di akhirat. Dan semua para nabi yang akan dilaknat oleh Allah, dan semua para nabi ini maksudnya ikut melaknat yang akan dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi doanya para nabi pun diijabah oleh Allah, itu juga melaknat. Kayaknya di lain ayat itu kan ada istilah Allah melaknat, dilaknat juga oleh orang-orang wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh para pelaknat. Yang pertama, orang yang menambah kitab Allah. Orang yang menambahi kitab Allah. Az-zaid di kitabillah. Jadi kitab Quran itu kita sudah terima saja. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. 30 juz. Ya, 30 juz. Berapa? 114 surat. 6.236 ayat. Kalau kita di SD itu zaman dahulu belajar nyaman mengingatnya, mudah mengingat. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 666. Berapa? 6.666 ayat. Itu di SD itu. Cuma setelah para ulama meneliti berapa sesungguhnya jumlah ayat itu, nah itu kita bisa sebenarnya 114 surat itu kan kita pakai kalkulator. Nah, Fatihah namanya 7, Al-Baqarah 280 sekian kan. Terus kita jumlah, itu akan didapati nanti 6.236 ayat. Jadi bukan 666, bukan. Itu jumlah ayat Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, yang secara Al-Quran ini nanti ke Mushaf Utsmani itu memang berbeda dengan Al-Quran yang diyakini oleh Syiah. Jadi Syiah itu Qurannya tidak Quran Mushaf Utsmani, tetapi mereka menisbatkan Qurannya itu Quran Fatimiyah. Quran apa tadi? Fatimiyah. Jadi Al-Quran yang dinisbatkan kepada Sayyidatina Fatimah. Nah, berapa jumlah ayatnya pernah dengar? Itu 7.000 ayatnya. Jadi kalau punya kita tadi anggap jadi SD 6.666, berarti Az-Zaidnya berapa? Menjadi 7.000.
Silahkan aja tambahannya berapa itu, dikalikan dia apa ditambahkan kan. 7.000 kurang 6.666. Nah, ambil pelajaran SD aja. Nah, kalau yang dihitung dari itu 6.236. Berapa? 374 kurang tambah gitu ya. 334 itu tambahan itu yang salah satu ini maksud az-zaid. Jadi orang yang menambah kitab Allah ada memang ya, salah satunya adalah kelompok Syiah ya. Itu Syiah. Jadi Syiah ini kisahnya ini kan mencintai Ahlul Bait tapi dia menolak Al-Quran kita, menolak hadis-hadis yang kita yakini gitu ya. Bahkan banyak nanti hukum-hukum syariat yang bertentangan dengan syariat kita. Salah satu nasihatnya kita jangan ikut yang dinisbatkan kepada Syiah. Jadi, kalau di bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Qurannya Mushaf Utsmani, hadis-hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, sahabat-sahabat itu diakui semuanya sahabat yang beriman, punya keutamaan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu diakui mereka adalah ahlul jannah sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Syiah itu nanti sahabat itu dikit saja yang dianggap beriman, sisanya kafir semuanya. Sisanya itu apa namanya anjing neraka semuanya dengan alasan masalah politik, masalah ekonomi dan lain-lain. Nah, sehingga sahabat-sahabat mulia ini nanti dihina dan disesatkan oleh Syiah. Itu kelompok manusia yang menambah kitab Allah. Menambah ini maksudnya tadi dari ayat 6.236 itu menjadi sampai di 7.000 ya. Yang dengan alasan itu dinisbatkan Qur'annya kepada Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan itu tidak benar. Yang kedua, orang yang mendustakan takdir Allah. Ini dilaknat juga. Orang yang mendustakan takdir. Jadi takdir ini apa yang telah terjadi gitu ya, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi yang akan terjadi kita tidak tahu, yang sudah terjadi kita tahu, yang sedang terjadi juga kita jalani. Dan itu seluruhnya tidak lepas daripada takdir ya. Takdir itu sesuatu yang ditetapkan, yang sudah diukur oleh Allah. Fisik kita nih yang memang seperti ini takdirnya ya. Mungkin rambut kita, alis kita, dahi dan seluruh sampai ke kaki, ke kuku. Inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan kita kalau bahasa kita Banjar tuh sangkal, kayak tidak terima gitu, takdir. Nah begitu pula Allah titip mungkin sisi harta apa yang ada dan kita syukuri, itulah takdir. Nah ke depan karena kita tidak tahu, silahkan saja kita berupaya mencari, menjemput kan, kita menjemput takdir gitu ya ke depan. Tapi kalau bahasanya itu kita jangan sampai mendustakan takdir. Tetap seluruh apa yang al-maqadir, seluruh yang terjadi di alam ini itu tidak lepas daripada ketetapan Allah. Kalau di bahasa rukun iman itu qada dan qadar, qada dan qadar. Kemudian yang ketiga dilaknat oleh Allah penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim. Maka ia memuliakan orang yang dihinakan Allah. Jadi ciri-ciri pemimpin penguasa yang zalim itu dia memuliakan manusia-manusia yang dihina oleh Allah. Ini salah satu contohnya, yang dihina oleh Allah itu siapa? Itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Itu dihina oleh Allah. Tapi justru penguasa zalim ini itu dimuliakannya. Nah, kemudian nanti orang-orang yang dimuliakan Allah itu dihinanya, terbalik ya. Dan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi manusia-manusia mulia di sisi Allah itu dihina. Beratnya ulama gitu ya, karena tidak cocok dengan si penguasa ini, padahal ulama ini tadinya 100%, 1000% itu berada di jalan Allah yang diridai oleh Allah. Tapi karena tidak senang mengkritik penguasa zaman dulu, cerita-cerita kan, itu tidak segan-segan ulama itu memasukkan ke penjara, menggantung gitu kan, tembak di tempat gitu, dipenggal leher, padahal ulama. Nah begitu pula mungkin para habaib disiksa, dianiaya. Jadi orang yang dimuliakan Allah itu dihina oleh mereka. Orang yang dihina Allah
justru dimuliakan oleh mereka. Ini ciri ya manusia yang mendapat laknat. Walaupun KTP-nya muslim, KTP-nya muslim, walaupun penguasanya sudah berhaji, gitu ya, walaupun masih sholat, tetapi di saat secara ciri-ciri yang dinampakkan di hadis ini, orang yang dimuliakan Allah, para ulama, para habaib, itu dihinanya. Dan sebaliknya lagi, orang yang dihina Allah itu dimuliakannya. Kemudian yang keempat, orang yang dilaknat Allah adalah orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan ini bisa jadi kafir. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah itu secara keyakinan mesti kita haramkan. Jangan sampai kita meyakini yang haram itu halal. Tapi dia suka walaupun haram. Tetap, artinya walaupun suka tetap itu jangan sampai menjadikan keyakinanku bahwa itu halal. Karena kalau meyakini yang haram itu haram, kalaulah dia nanti terjadi gitu ya, yang telah terkerjakan, maka ada ujung dia menyesal, kenapa aku tadi menikmati yang haram. Gitu. Itu ada penyesalan. Tapi kalau istilahnya yang haram nih dihalalkan, dinisbatkan kepada halal, kan tidak merasa berdosa. Nah, contoh umpamanya kaum Syiah itu diantara sektenya itu meyakini bahwa ada istilah sah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang ditentukan waktu dan bayarannya. Berapa bayarnya? Namanya akad nikahnya itu ada di antara mereka yang tanpa wali, tanpa saksi. Cukup 2 orang saja dengan 2 calon nih. Nah, 2 calon bersepakat berapa meminta, kita akan ada ucapan nanti akad gitu kan. Silakan mungkin dibaca di media massa itu ada lah keyakinan Syiah yang semacam itu. Jadi nikah mut'ah itu sebenarnya tidak halal. Itu tidak halal, tapi dihalalkan oleh mereka. Nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, hanya berdua-duaan saja di hotel kan, dengan ucapan aku nikahi kamu dengan mahar mut'ah sekian dengan waktu yang ditetapkan. Katanya diterima, jadilah halal, uang dikasih, waktu ditetapkan pun berjalan. Habis waktu udah bubar mereka. Nah itu zina sebenarnya. Jadi di saat zina ini dianggap halal, itu tidak ada taubat. Dia tidak mau bertaubat gitu, karena menganggap bahwa zina yang berbentuk itu sah-sah saja. Gitu. Tapi beda nanti dengan orang yang meyakini zina itu haram. Maka seandainya naudzubillah dia terjadi kepada perzinahan, di belakang dia akan menyesal dan dia akan bertaubat kepada Allah. Dan di Al-Quran, di hadis kan kita yakini bahwa Allah pun maha penerima taubat bagi hamba yang bersungguh-sungguh bertaubat. Nah ini tidak boleh, artinya membolak-balik aturan hukum, karena itu bisa jadi kafir. Karena ada istilah orang yang melegalkan perzinahan itu kafir, walaupun dia tidak berzina. Jadi melegalkan itu artinya membuatlah kelompok kan kompleks perzinahan, lokalisasi judulnya. Ada tanda tangan, nanti ada masukan dari pajak dan lain-lain, ditandatangani. Artinya tanda tangan itu apa? Pembolehan. Ujar orang Arab halal. Silakan saja kalau mau zina, tapi di sana ya komplit. Pajaknya kemon, bayar. Nah itu yang melegalkan itu statusnya itu bukan maksiat kecil, itu kafir. Karena dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan itu bisa lebih besar dosanya ketimbang nanti mungkin ada masyarakat yang masuk karena jauh dari istri, karena lama tidak artinya hubungan rumah tangga itu kan, akhirnya oleh nafsunya, oleh syaitannya dibisik sehingga terjadilah zina. Tapi di belakang dia menyesal, ya Allah kenapa aku tidak mampu mengendalikan nafsu dan seterusnya. Tapi dia yakin bahwa itu haram, maka dia taubat. Tapi si pelegalisasi ini di mana dia taubat karena menganggap itu ada uangnya gitu kan, biasa. Ini maksud orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya orang yang menghalalkan apa yang diharamkan terhadap ahlu baitku. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan terhadap ahlu baitku. Jadi salah satu dilarang ya, diharamkan, tidak boleh yang ditujukan kepada ahlul bait itu bahasanya dari perkara bogod,
Bogor itu membenci. Jadi kalau membenci dari hati itu hati ya. Kemudian nanti mulut mulai mencela, mencaci, gitu kan, memusuhi, meremehkan, menghina, gitu kan, memusuhi, bahkan sampai berencana untuk membunuh. Itu dari mana sumbernya? Itu dari Bogor, dari Bogdun bahasa Arabnya, hati yang benci. Jadi hati yang benci itu haram. Jadi seandainya ada yang menghalalkan yang demikian, nah itu termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah. Gitu ya, membiarkan para habaib dalam kesulitan, gitu kan. Karena di awal ayat itu saat Rasulullah mengajarkan agama ini kan beliau tidak minta upah. Beliau menyampaikan iman sampai ke kita hari ini, sampai lewat guru-guru kita. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, gitu kan. Kita berusaha yang halal, kita menikmati kehidupan. Jasanya Rasulullah luar biasa. Inginkah kita berbalas jasa pada Rasulullah? Sementara beliau sudah di alam barzakh, ya. Salah satunya kan dalam salawat gitu, salam. Tapi di antara kalau kita ingin berbuat secara fisik, yang sifatnya kita bisa berbagi, itu ada yang menyambut itu ahlu baitnya Rasulullah sampai hari kiamat. Itu para habaib. Ya, kalau kita lihat di Asyura Al-Quran, Asyura ayat 24 yang kemarin di awal itu, Qul la as'alukum alaihi ajran. Umat, aku tidak minta ya ke kalian upah. Ya kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk tidak. Tapi kalau kalian ingin berbuat baik, itu nanti silahkan aja ke kerabatku, kata Rasulullah. Karena kepada ahlul bait, kepada baik yang sezaman dengan Nabi, itu keluarga-keluarga Rasulullah ataupun sampai hari kiamat itu para habaib. Terakhir itu orang yang meninggalkan sunnah Rasul. Di sini meninggalkan sunnah ini maksudnya tidak meyakini bahwa itu sunnah, atau dengan bahasa lain artinya membenci dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hadis yang terakhir akan datang 58, 59, 60 habis. Sebelum kita tutup, pemberitahuan, insya Allah di kemarin tidak ya, Habib kita Asyian Nur Akab, beliau menyampaikan ada Habib dari Aceh itu ke Muara Tewe di sekitar sepekan. Nah waktu ini kalau ada halangan di sini tentunya di akhir daripada hampir akhir di bulan Rajab. Ini masih di area Islam Arab ya. Jadi mungkin kita sama-sama sesuai dengan kemampuan kita, artinya menyisihkan ya, untuk acara di ruang kecil-kecilan bahasanya, nanti ada peringatan Islam Arab ya. Nah itu insya Allah ada Habib dari Aceh diprediksi ya bisa sekitar akhir ya. Jadi itu diantara informasi lah ya, saling dukung, tolong kebersamaan di majelis kita itu mudah-mudahan barokah itu diantara harapan kita bersama insyaallah. Mungkin demikian, kekurangan mohon dimaaf, kebaikan semata-mata dari Allah yang ingin memberikan bimbingan untuk kita bersama. Keberkahan kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.